Idam dan teman-teman kan merancang ya sebuah kapal pembersih sampah untuk perairan dangkal. Ya. Dan kemudian ini mendapat apresiasi dari Satu Indonesia Awards. Dan hari ini kita bisa lihat apa yang Idam dan teman-teman lakukan. Kalau boleh tahu ini sampah apa yang diangkut oleh kapal ini kalau nanti jadi kapal beneran? Nah, umumnya memang kami khususkan pada sampah-sampah kecil seperti sampah-sampah kaleng, sampah-sampah plastik yang ukurannya itu tidak lebih dari 1 meter. Kalau misalnya ada sampah yang panjangnya lebih 1 meter, tapi tidak lebih dari 1,5 meter, nah itu bisa diangkat oleh teknisi yang ada di atas kapal yang memang kami taruh di kapal tersebut untuk mengangkat sampah-sampah yang seperti itu. Ini berapa orang yang mengoperasikan kapal ini? Rencananya memang hanya 2 orang, jadi satu memang yang 2 orang aja cukup? 2 orang, jadi 1 orang yang mengemudikan kapal, satunya yang memang membantu untuk memindahkan sampah dari jaring ke dek penyimpanan sampah. Lalu sampah yang sudah diangkut itu nanti diapakan? Nah, nanti dipindahkan ke TPS-TPS terdekat gitu. Tempat pembuangan sampah? Tempat pembuangan sampah. Boleh diperagakan nggak? Bagaimana cara kerjanya? Boleh sekali, Mas. Coba. Jadi, Oke, terus? sampah akan masuk ke dek penyimpanan sampah. Misalnya kan, dalam satu perairan itu ada banyak sampah nih. Iya. Nah, nanti kapal akan jalan Ini kan kapal jalan. menuju ke perairan yang penuh sampah. Iya, Nanti ini secara sampah di otomatis, sinilah ya. nanti secara otomatis sampah akan masuk ke samping kiri dan samping kanan jaring. Oke, tapi tidak bisa tembus karena ada jaring penutupnya di Iya. sini. Nanti Terus? kalau misalnya sampah-sampah yang ada di jaring ini kedua ini penuh, maka akan diangkat, dipindahkan ke dek penyimpanan sampah. Jadi, nah nanti Masuk proses plung seperti ini. ke dalam kapal. Iya. Untuk jadi nanti sebenarnya yang untuk yang asli itu harus diangkat kedua-duanya. Ya, sama-sama blek gitu ya. Iya, seperti itu. Terus kemudian ini ada kerek ini untuk apa ini Kren. kerek ini? Jadi kren ini berfungsi untuk mengangkat dek penyimpanan sampah. Setelah penuh, Setelah penuh kan sampahnya kan di sini. Nah, nanti kapal ini akan merapat di ke pelabuhan. pelabuhan atau tempat yang daerah yang dekat dengan TPS. Iya. Baru nanti dipindahkan Diangkat, menggunakan terus kren. pindah. Dek penyimpanan sampahnya seperti ini. Oh, ini bisa bergerak juga? Bisa, Bang. Nah, diangkat. Oh, bisa juga ya. Kamu kok pinter ya? Baru dipindahkan. Bisa belok. Padahal baru prototype ini ya. Kalau beneran biasanya macet. Kalau bikin beneran, berapa biayanya nih? Untuk rancangan dan anggaran biaya untuk yang sebenarnya memang kami belum menghitung secara detail, tapi bisa memang mencapai hingga 800 juta, Bang. 800 juta? Iya. Udah jadi? Itu estimasi tahun berapa? Estimasi setahun yang lalu, Bang. Oke, Idam, kembali lagi ke sini, Idam. Ya, menarik karena Idam dan teman-teman optimistis bahwa ini pada dasarnya kalau diproduksi memang bisa berfungsi sebagaimana yang direncanakan atau yang dirancang. Iya, Bang. Karena memang sudah melewati proses perhitungan dan sampai sekarang pun kami masih melakukan riset mengenai itu untuk merealisasikan kapal yang sebenarnya. Cuman karena memang kami terkendala oleh biaya, makanya kami tidak bisa melangkah lebih jauh. Dalam pengembangan saya dengar bukan cuma mau dibuang atau diletakkan di tempat pembuangan sampah, tapi ada upaya untuk mengelolanya langsung di kapal, betul itu? Iya, rencananya memang kami sudah punya rancangan untuk alat pembersih sampah yang memang ditambahkan namanya alat insenerator, semacam alat pembakar sampah gitu, Bang. Jadi setelah sampah diambil, dipindahkan ke dek penyimpanan sampah, nah dari dek penyimpanan sampah itu langsung diolah tanpa harus melewati proses di darat lagi seperti itu. Supaya ringkas ya. Baik, ini siapa yang paling membutuhkan kapal ini kalau jadi? Nah, sebenarnya kan memang tujuan awal kami adalah Teluk Jakarta Utara. Karena waktu itu memang pada tahun 2010 pada saat awal-awal itu sampah di sana itu sangat banyak. Bahkan bisa dibilang sampah yang ada di sana itu sifatnya periodik. Karena 13 muara sungai itu
mengarah ke Teluk Jakarta Utara dan selalu membawa sampah. Nah, ini menarik. Coba menghadap ke kamera karena Pak Ahok adalah penggemar Ki Candy. Biar Pak Ahok mendengar langsung bahwa Pemda DKI membutuhkan kapal ini. Coba kamu yakinkan, jualan dulu ke Pak Ahok. Ini kalimatnya saya ajarkan ya. Pak Ahok, Anda membutuhkan kapal ini karena, coba jelasin. Pak Ahok, Anda membutuhkan kapal ini karena sampah di Teluk Jakarta itu sudah sangat banyak dan sifatnya itu sangat periodik gitu karena sampah-sampah di sana itu selalu datang dari 13 muara sungai. Akhirnya berdampak pada nelayan-nelayan yang ada di sekitarnya. Banyak nelayan-nelayan akhirnya berpindah mata pencaharian, kemudian merusak estetika karena sampah-sampah yang dari situ itu akhirnya menjalar ke beberapa daerah-daerah perairan pariwisata seperti Pulau Seribu yang akhirnya kan merusak estetika seperti itu. Mantap jualan. Hati-hati lah kalau Pak Ahok pesan beneran saya nggak tanggung jawab loh ya. Ya, yakin lah ya. Kalau ini bisa direalisasikan dengan tentu saja penyempurnaan-penyempurnaan, maka tujuan Idam dan teman-teman akan tercapai, yaitu bagaimana lingkungan kita menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Idam. Setelah tadi Idam dengan rancangan kapal pembersih sampah di perairan dangkal, ada satu lagi penerima apresiasi dari Satu Indonesia Awards yang hari ini menjadi tamu kehormatan di acara Ki Candy karena karyanya yang luar biasa. Siapa dia? Mari kita sambut Irwan Firmansyah. Wan, terima kasih sudah mau hadir. Sama-sama. Silakan duduk. Pertanyaannya sama, umurmu berapa? 28 tahun. 28 tahun. Kerja atau kuliah? Kuliah sudah lulus, kerjanya setiap hari ya nulis itu. Ini pekerjaan apa ini? Kamu sendiri kuliahnya jurusan apa? Dulu hubungan internasional. Oh, berarti diplomat sekarang. Iya. Harusnya. Oh, harusnya. Jadinya apa? Penulis dan ngajarin orang nulis gitu. Emang menulis itu pekerjaan? Pekerjaan dong. Wah, menarik ini ya. Persisnya apa pekerjaan Irwan dan apa yang dibagikan untuk anak-anak muda? Kita akan dengarkan nanti, Wan. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Kamu dan teman-teman mendirikan sekolah. Ya, Sekolah menulis. sekolah menulis. Independent school ini? Independent school. Bayar atau Gratis. gratis? Harus gratis. Harus gratis.